Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa. Arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan bahwa dalam salat berjamaah apabila seorang masbuk sempat takbiratul ihram sebelum imam selesai dari ucapan salam. Makna selesai boleh jadi imamnya sedang mengucapkan salam tetapi belum habis, karena ukurannya adalah terucap huruf mim yang mati pada alaikum, assalamu alaikum. Maka pada saat kum itulah selesai sholat imam. Tapi ada seorang makmum yang masbuk, imam sedang mengucapkan assalamu alai, dia sudah Allahu Akbar. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun. Dan didapati jamaah pada selain sholat Jumat, artinya didapati fadilah berjamaah bagi orang yang sholat selama imam belum salam, artinya belum bertutur dengan mim pada kata alaikum pada salam yang pertama, karena salam yang kedua itu sudah keluar dari sholat. Sekalipun makmum yang masbuk ini tidak sempat duduk bersama dengan imam, wa in lam yaqut ma'ahu, gambarannya bi an sallama aqba taharrumihi, misalnya begitu makmum ini Allahu Akbar, imamnya assalamualaikum, atau bersamaan makmum yang masbuk Allahu Akbar, imamnya assalamu, sampai ucapan makmum pada bar baru imamnya mengucapkan kum, maka dapat jamaah. Kenapa dapat jamaah? Li idrakihi ruknan ma'ahu, karena makmum yang masbuk ini mendapati satu rukun bersama dengan imam. Fayahsulu lahu jami'u thawabiha, maka hasillah bagi makmum yang masbuk tersebut seluruh pahala jamaah, wa fadluha, dan fadilah jamaah. Oh, mengacat menan udah telat pahala sama? Oh, bukan sama. Lakinnahu duna fadli man adrakaha kullaha. Tetapi pahala dan fadilah yang dicapai oleh makmum yang masbuk pada detik-detik terakhir ini. Detik-detik terakhir itu bahasa Indonesia. Dan biasa orang Indonesia bertutur bahasa Inggris last minute. Pada detik-detik terakhir dapat pahala, tetapi duna fadli man adrakaha kullaha, di bawah dari derajat pahala orang-orang yang mendapati jamaah secara sempurna. 27 tetap asal dapat jamaah dapat 27, tapi beda bentuk 27-nya.
Yang berjamaah dari awal mungkin dapat 27 ekor gajah. Yang berjamaah di akhir dapat 27 ekor ikan teri. 27 cid. 27-nya tidak berkurang. Cuma ukuran masing-masing 27 itu yang berbeda. Sebaliknya, waman adraka juz'an min awwaliha thumma faraqa bi'uzrin aw kharajal imamu binahwi hadasin hasala lahu fadlul jama'ati. Adapun orang yang mendapati satu bahagian dari awal salat jamaah, kemudian dia niat mufaraqah, niat berpisah dari imam disebabkan karena ada uzur, atau keluar imam tersebut dari salat karena seumpama hadas. Kita berjamaah dengan imam dari awal, tiba-tiba kita niat mufaraqah, niat berpisah, tidak lagi ikut imam karena uzur. Apa uzur? Nah, di antara uzur tersebut kebelet buang angin. Kalau kita pisah dari imam, bisa dipercepat sholat dan selesai kemudian buang angin. Tapi kalau ikut imam belum sempat salam, itibit angin, itu menjadi uzur. Atau uzur yang lain, kita ada hajat, barangkali sedang ditunggu oleh kawan. Tadi kita sholat dulu karena kawan yang menunggu belum datang. Tiba-tiba ketika sedang sholat, imamnya memperpanjang bacaan dan kawan yang ditunggu sudah datang. Apabila khawatir dengan berangkatnya kawan ini, perjalanannya tinggal sendiri, itu dalam bahasa fikih disebut khawatir ditinggal oleh rombongan. Sedangkan perjalanan itu jauh, musafir, maka itu menjadi uzur. Dia niat mufaraqah dari imam dan dia percepat sholatnya untuk segera keluar dan bergabung dengan anggota rombongan tadi. Orang sekarang akan menggugat, berapalah harga kawanmu dibandingkan sholat berjamaah di awal waktu. Padahal itu dimasukkan oleh para ulama sebahagian dari uzur untuk mufaraqah dari imam. Atau kasus kedua, kita sholat berjamaah dengan imam dari awal, tiba-tiba imamnya berhadas, keluar imam dari sholat dan tidak ada yang menggantikannya. Otomatis masing-masing makmum selesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Bagaimana kasus tersebut? Niscaya hasillah bagi makmum tadi dalam kedua kasus fadlul jamaati, fadilah berjamaah. Ammal jumu'atu, adapun salat Jumat, fala tudraku illa bi raka'atin kama ya'ti. Untuk salat Jumat tidak akan jadi salat Jumat dan tidak menjadi makmum salat Jumat kecuali apabila sempat satu rakaat dengan imam, sebagaimana penjelasan yang akan datang terkait dengan bab salat Jumat. Jadi setelah habis pembahasan sholat berjamaah, nanti ada sholat Jumat, kemudian sholat musafir nantinya. Nanti akan dibahas secara khusus. Maka sholat Jumat itu ada dua ketentuan tentang praktek sholatnya. Yang pertama berjamaah di rakaat pertama, dan yang kedua disyaratkan jumlah 40 orang minimal jamaah sampai selesai salam rakaat kedua. Rakaat pertama wajib berjamaah, rakaat kedua tidak disyaratkan berjamaah. Misalnya kita hadir sholat Jumat, rakaat pertama ikut imam sampai selesai sujud yang kedua, bangun rakaat kedua, kita khawatir ditinggal oleh rombongan ataupun ditinggal oleh pesawat penerbangan. Apabila ikut imam, maka di rakaat yang kedua sudah boleh niat farak, selesaikan sendiri sholat. Pada rakaat kedua duduk tasyahud, salam, selesai. Kenapa? Sudah sah sholatnya, rakaat pertama dia berjamaah, dan rakaat kedua sampai salam jumlah jemaah tidak kurang dari 40. Karena itu di kalangan para ulama fikih di masa lalu ada semacam teka-teki. Ada orang yang sedang sholat di masjid, ada orang yang sedang makan siang di rumah, batal salatnya karena ada yang kentut di masjid. Siapa yang naureng tengah pajuh bucat uroi rumah,
Tapi orang yang makan siang di rumah ini menjadi batal salatnya karena ada yang kentut di masjid. Purusan semahyang duhu urang pajuh buca ura dengan urang tahu kentut masjid. Itu teka-teki para ulama. Laghzun. Bahasa cekeunya puzzle. Teka-teki. Apa jawabannya? Pelaksanaan salat Jumat dengan peserta 40 orang termasuk imam. Termasuk itu include bahasa cekeunya, include imam 40 orang, tidak lebih. Karena pas 40 di rakaat yang pertama mereka sepakat berjamaah karena itu syaratnya. Tapi di rakaat yang kedua selesaikan salat masing-masing. Imam katakan saya agak buru-buru hari ini, enggak bisa berlama-lama. Jemaah protes, tapi kami Pak Imam mau berlama-lama salat Jumat. Oh baiklah, kalau begitu rakaat pertama saya pimpin, nanti rakaat kedua selesaikan masing-masing. Ya, maka di rakaat kedua begitu bangun, imam kira, makmum masing-masing sendiri. Imam karena sudah duluan selesai keluar, berangkat. Makmum yang sudah selesai keluar. Yang keluar pulang ke rumah makan siang. Dari semua jemaah yang 40 tinggallah satu orang lagi. Beliau baca surat Al-Baqarah di rakaat yang kedua. Jemaah yang 39 ini sudah selesai, sudah salam, sudah pulang ke rumah, sedang makan siang, ada yang sedang ngopi, ada yang sedang tidur. Salat Jumat mereka akan sah apabila jemaah yang terakhir yang nomor urut 40 ini selesai salam. Ternyata jemaah ini karena asik berlama-lama dalam bacaan salatnya, ketika selesai Fatihah, begitu duduk tasyahud, keluar kentut, batal salatnya. Kalau begitu berapa orang yang salat Jumat? 39 orang, tidak sah Jumat. Maka yang sudah pulang ke rumah sedang makan siang, salatnya batal karena yang di masjid kentut. Nah, itu demikian. Ada orang yang sedang makan siang di rumah, batal salatnya hanya gara-gara ada yang kentut di masjid. Itunya demikian. Tapi para ulama berpikir bagaimana ilustrasinya. Ternyata jemaah persis 40. Makanya kalau 40 orang jemaah pas enggak lebih, itu dijaga jemaah yang terakhir jangan sampai batal. Karena kalau sempat dia batal, semuanya akan batal. Ini Jumat. Maka untuk Jumat disyaratkan berjamaah pada rakaat pertama. Sekurang-kurang salat Jumat pada orang yang masbuk sempat rukuk dengan imam pada rakaat imam yang kedua. Imam rakaat kedua, makmum yang masbuk ini baru rakaat pertama. Masbuk ini takbiratul ihram, imamnya sedang rukuk. Begitu takbiratul ihram langsung rukuk. Apakah ditambah takbir rukuk atau tanpa takbir? Hanya takbiratul ihram saja. Rukuk. Sempat rukuk sama-sama dengan imam, dapat salat Jumat. Apa makna dapat salat Jumat? Nanti setelah salam imam, makmum ini hanya perlu menambah satu rakaat lagi dari 2 rakaat salat Jumat. Tapi bila tidak sempat rukuk sama-sama dengan imam di rakaat yang kedua, ketika dia masuk masjid salat Jumat, imam sedang rukuk rakaat kedua. Dia berdiri dalam saf, takbiratul ihram, begitu selesai takbir imamnya i'tidal, enggak sempat rukuk sama-sama dengan imam. Apa yang terjadi? Niatnya tetap usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat fardu Jumat 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Atau usalli fardal jumu'ati raka'ataini jama'atan lillahi ta'ala. Aku niat salat fardu Jumat 2 rakaat berjamaah karena Allah Ta'ala. Bagi kita sudah baku katanya makmuman. Padahal ada pilihan yang kedua, jama'atan. Usalli fardal jumu'ati makmuman atau usalli fardal jumu'ati jama'atan. Begitu takbir, imam sudah bangkit berdiri. Niatnya tetap Jumat, tapi karena tidak sempat satu rakaat pun dengan imam, dia tetap ikut imam. Nanti setelah salam imam, makmum yang masbuk dengan niat Jumat ini salatnya 4 rakaat menjadi salat duhur. Maka itu satu-satunya salat yang berbeda antara niat dengan perbuatan. Niatnya Jumat jadinya duhur, niatnya 2 rakaat jadinya 4. Tanpa perlu mengubah niat. Itu mengubah by system, otomatis. Ya.
Begitu enggak sempat takbiratul ihram, tidak sempat rukuk sama-sama dengan imam, tidak dapat Jumat. Tapi niatnya Jumat, tetap niat Jumat, tetapi salatnya zuhur. Itu pada salat Jumat. Sekarang karena masyarakat kita sudah sangat paham fikih, jadilah mereka tidak buru-buru datang ke masjid. Pumkaradhanku untuk ke toto rukuk rakaat kedua tajak. Maka orang sekarang kalau diajak berjamaah mereka menunda-nunda. Ajak tajak temayang, kai bang. Si atu pupreh lam, preh qamat. Begitu qamat dia ajak lagi, ajak tajak temayang, kai qamat. Si atu pupreh lam, preh amin. Maka begitu amin baru berangkat ke masjid. Sampai ke masjid begitu takbiratul ihram, imam rukuk, langsung rukuk kapri Fatihah sebuah rakaat. Alhamdulillah. Itunya jawab minta pri. Rukuk Fatihah perlu pri. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha min ar-ruku'il akhir ay yasbiru ila ay yusallima thumma yuhrimu ma lam yadhiqil waqtu. Dan disunnatkan li jam'in untuk satu rombongan. Rombongan ini minimal 2 orang, 2, 3 atau lebih. Disunnatkan kepada satu rombongan hadaru yang mereka hadir ke tempat pelaksanaan salat berjamaah, apakah masjid, menasah, musalla, jami' dan seumpamanya. Wal imamu qad faragha minar ruku', sedangkan imam sudah selesai dari ruku' rakaatil akhir pada rakaat yang akhir. Kalau salat maghrib sudah bangkit dari ruku' rakaat yang ketiga. Apa yang disunatkan kepada jamaah ini? Ayyasbiru, untuk bersabar, menanti. Apa yang ditunggu? Ila ayyusallima, sampai imamnya salam. Jadi bukan begitu masuk melihat imam sedang i'tidal langsung takbir. Yang sunat kepada rombongan ini 2 orang atau lebih, sabar menanti sampai imam salam. Tapi kan perlu salat berjamaah. Iya. Tsumma yuhrimu, kemudian mereka takbiratul ihram membentuk jamaah yang baru. Itu bukan duduk tasyahud, baru posisi i'tidal rakaat yang terakhir. Imam kagebedah i'tidal rakaat yang terakhir, kita masuk 2 orang atau lebih. Kepada rombongan yang baru masuk, yang 2 orang atau lebih ini disunnatkan jangan takbiratul ihram dulu, tunggu sampai imam salam, kemudian memulai jamaah yang baru. Kenapa tidak langsung berjamaah? Tidak boleh di dalam satu masjid, di dalam satu waktu ada 2 jamaah secara paralel. Itu merusak jamaah namanya. Tunggu sampai imam selesai salam baru bentuk jamaah yang baru. Dan tradisi ini bukan tradisi, syariat ini tidak hidup di negeri kita. Negeri kita nafsi-nafsi. Kalau imam sudah salam, maka berapa banyak pun masbuk yang datang, masing-masing salat sendiri. Saya sudah mencoba di beberapa tempat untuk memulai jamaah yang baru dan seringnya gagal. Yang terakhir di Masjid SPN Selawah, maghrib saya sampai, jamaah baru saja bubar. Saya berwudu. Begitu masuk ke masjidnya, langsung saya berdiri di depan mimbar sambil melihat ke arah orang masuk, untuk berharap ada yang mau berjamaah. Itu posisi saya dengan kain sarung seperti sekarang. Sebab dalam 2 tahun terakhir saya sudah malas pakai celana panjang. Kon sok-sok metengku-tengku rau, karena celana panjang saya sudah enggak muat lagi, karaya perut lebihnya. Kaduha. Hai ida coba lain, kak ngeja krong tak lebih aman. Meja krong pakai baju suluk belanga, pakai kopiah, ili ke mimbar datang. Saya perhatikan jemaah yang masuk, saya berharap ada yang bersedia untuk berjamaah. Tapi setiap yang masuk pura-pura enggak melihat. Iwit kedih kapalau dengan nyandum kata posisikan untuk bisa berjamaah. Nyan ka meja krong nih. Kenapa? Karena kecurigaan kita tingkat tinggi. Nyoh gemah tengku aswaja. Jadi akhirnya setelah hampir 10 menit menanti tidak ada yang bersedia untuk bersama-sama,
Ya, saya sholat sendiri. Ini penyakit di negeri kita. Maka perlu dibudayakan, dan itu harus dibuat struktur oleh BKM masjid. Ada imam rawatib gelombang kedua. Benar ya. Ditugaskan oleh masjid, benar petugas. Karena kalau di Arab, di Mesir umpamanya, sangat aib apabila ada yang sholat fardu seorang diri. Jadi aib. Memang spontan akan muncul pertanyaan. Saya ingat dulu ketika ada guru-guru kita sekitar 34 orang utusan dari Pemda Aceh untuk belajar di Al-Azhar, termasuk Imam Ci kita. Salah seorangnya dari Nagan Raya. Saya masuk ke kamar beliau setelah makan siang. Begitu sampai di ruangan beliau, ternyata beliau baru keluar dari kamar mandi dengan kain sarung, pakai baju singlet, dan kemudian beliau pakai sorban di atas bahu, mau salat. Karena sudah terbiasa dengan tradisi di asrama, spontan meluncur pertanyaan dari saya. Hai cik, apakah temayang lehu karo? Apakah nak jemaah di masjid? Spontan pertanyaan itu meluncur. Kenapa tidak salat berjamaah di masjid? Itu zuhur. Apa jawaban beliau? Boh pu tak semayang ba masjidnya. Mukunut ani baca ba subuh. Jadi gara-gara subuh imam tidak baca kunut, lehu hana geja. Padahal semayang lehu hana kunut. Nyong gara-gara subuh hana kunut, lehu hana geja. Tapi inilah gambaran aibnya bagi orang di Arab ataupun kita yang sudah berinteraksi dengan tradisi orang Arab apabila salat fardu tidak berjamaah. Tapi tidak harus berjamaah itu di awal, yang penting berjamaah. Jadi kalau kita sudah datang ke masjid, umpamanya karena masjid Arab itu besar-besar, rata-rata lebih ukuran masjidnya ataupun lebih. Mungkin jamaah sudah ada di sudut ini. Kita masuk dari pintu ujung sebelah sana. Mau salat sendiri di sana, itu semua orang dalam masjid akan melirik ke arah kita. Isyarahkan, gede semayang. Mereka tidak setuju melihat orang salat sendiri selama ada jamaah. Apalagi kalau ada yang membuat jemaah tandingan, tengah na jemaah pegang jemaah lain, itu mereka sangat marah. Itu orang yang memecah belah persatuan, membentuk jemaah di dalam jemaah. Itu harus dibiasakan. Maka orang yang datang ke masjid untuk salat berjamaah, begitu masuk ke dalam masjid, imam sudah selesai rukuk rakaat yang terakhir. Sunnat menanti sampai imam salam, baru takbiratul ihram membentuk jemaah yang baru. Itu adab sunat. Kapan sunat demikian? Malam yadhiqil waqtu, selama waktu salat tidak sempit. Artinya kalau maghrib hari ini berkumandang azan Isya pada jam 7:38, masih ada waktu sekitar 8 menit lagi. 8 menit lebuh rakaat bagi orang yang kalancar semayang kau selesai ya. Karena sudah sering solat, karena kalancar lalam tengut leh semayang. Selama masih lapang waktu, oh ini salam imam masih ada 8 menit lagi, sunat menanti. Tapi kalau kurang dari 5 menit, haram menanti. Kenapa? Gara-gara menanti membentuk jemaah yang baru sampai solatnya keluar dari waktu, itu baru haram. Maka tidak ada dosa salat di akhir waktu selama penundaan tersebut bukan karena syahwat, tetapi ditunda karena syariat. Hai pakai nohat semayang benakan tengah tumubut. Hai kenapa sekarang jam-jam sekarang salat maghrib? Tadi sedang ada tamu. Orang sekarang akan menggugat, berapalah harga tamumu dibandingkan salat di awal waktu. Tidak ada perintah untuk salat di awal waktu. Yang ada perintah salat di dalam waktu. Maka surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Yang bagaimana? Yang lalai dari salatnya. Ditafsirkan oleh para ulama makna lalai tersebut, ai yu'adduna as-salata ba'da khurujil waqti. Mereka baru menunaikan salat setelah waktunya keluar bila uzrin, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur tidak masuk dalam kategori ini. Maka dulu ketika tahun terakhir sebelum Covid 2020 Isra Mi'raj, ada pengajian dengan kawan-kawan di ruang THT Rumah Sakit Zainul Abidin, para dokter.
Mereka ini kan orang-orang yang ikut kajian sunnah yang salafi, yang salah fikir. Mereka didoktrin untuk salat berjamaah di awal waktu. Maka saya doktrin ulang, tidak ada perintah salat berjamaah di awal waktu, apalagi dalam kondisi darurat. Bayangkan bapak atau ibu yang dokter ini sedang berada di ruang operasi, tangani pasien jantung, dibelah dadanya, diambil jantung, dimasukkan dalam baskom, berkumandang azan. Yang pun salat dalam waktu, di awal waktu cik. Pegah bapak pasien, bu, lah tiap no, lenjak semayang le. Egap jantung ke dalam baskom bat. Malaikat maut kayak klep-klep di mata. Enggak boleh. Selesaikan tindakan operasi ini. Walaupun operasinya molor sampai keluar waktu, selesaikan tindakan operasi ini. Karena Allah memberikan uzur untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tetapi manusia ini tidak pernah memberikan uzur untuk menyelesaikan salat lebih dahulu. Dengan catatan bahwa uzur-uzur ini karena syariat, bukan karena syahwat. Tapi kalau karena syahwat itu bermasalah. Syahwat itu pun diukur-ukur, karena ada yang sebagian syahwat itu difasilitasi oleh syariat. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaral 'asya'u wal 'isya'u fabda'u bil 'asya'i." Apabila sudah dihidangkan makan malam dan datang waktu Isya, hidangan makan malam sudah tersaji, azan Isya berkumandang. Nyan puile, semahyang le pun tak boleh. Fabda'u bil 'asya'i, kata Nabi. Mulailah dengan makan malam lebih dahulu. Maka hari Senin kemarin saya sebenarnya sangat kesal. Ada acara di Aceh Selatan, di Payadapu, Kota Fajar dengan Pemkap. Saya ceramah dari jam 11 lewat 15 menit. Dan karena tahu bahwa akan molor sedikit, molor itu bukan molor ceramah, saya berhenti ceramah tepat ketika masuk waktu azan. Tapi kan langsung ada acara makan-makan. Jadi sebelum saya turun, saya tambah keterangan tentang fabda'u bil 'asya' tadi. Ini saya akan turun dan saya yakin sudah masuk waktu zuhur. Tapi walaupun sudah masuk waktu zuhur, karena panitia sudah hidangkan makanan, makan siang dulu baru salat. Makan siang dulu baru salat. Begitu saya selesai berdoa, turun, langsung keluar pengumuman panitia kepada para tamu undangan, mari kita salat zuhur lebih dahulu. Kagak teman luhur tu le. Berikut dengan saya ikut salat zuhur cibe meri buat hadanya. Salat zuhur. Okey, saya faham itu orang awam. Tapi hadir seorang ulama. Begitu saya selesai turun dari mimbar, kembali ke tempat duduk, beliau menggugat. Bedihkan Tengku Masrun, piyuh pah 12 benar. Jep pah hotel semahyang. Bandih dah pegah dia tu. Jadi kalau tingkat orang alim saja pemahamannya begini, bayangkan yang terjadi pada orang awam. Kita sudah jelaskan narasi di atas, kenapa soal berhenti ceramah itu jam 12.20. Padahal ada lanjutan makan siang. Sudah kita jelaskan kalau sudah dihidangkan makan siang dan masuk waktu salat, dahulukan makan. Baru kemudian salatnya berjamaah. Karena lebih baik ketika sedang makan ingat salat daripada ketika sedang salat ingat makan. Ini tajak semahyang tak le. Tengah semahyang pikirannya puik mentang nak paham habis bahan. Maka lebih baik tu apa draw je le. Ya. Jadi lebih baik makan dulu sehingga salatnya khusyuk. Makanya dalam riwayat tersebut dinyatakan Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, itu sahabat Nabi yang luar biasa taatnya. Mengamalkan hadis Nabi ini, beliau sedang makan malam, berkumandang azan Isya, beliau lanjutkan makannya. Apakah beliau makan buru-buru? Tidak, makan dengan tenang, bukan dengan santai, makan dengan tenang. Mungkin beliau enggak tahu bahwa salat sudah mulai. Wa huwa yasma'u qira'atal imam, padahal beliau mendengar bacaan surat dari imam. Tetap salat, makan dengan santai. Dengan tenang, bukan dengan santai, dengan tenang. Begitu selesai baru beliau datang ke masjid. Maka perintah datang ke salat bukan perintah jalan buru-buru, tetapi perintah berjalan dengan tenang. Idza ataitumul jama'ata fa'alaikum bis sakinah. Kalau kalian mendatangi salat berjamaah, maka berjalanlah dengan tenang.
Dipilih kosakatanya as-sakinah dari kata-kata sukun. Sukun itu tanda baca di dalam bahasa Arab. Tidak bersuara. Kalau bersuara namanya harakat, baris dalam bahasa kita. Harakat itu ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Tapi sukun itu tidak bergerak, diam. Maka apa makna berjalan bis sakinah? Dengan cara jalan yang tidak menimbulkan suara. Sedangkan kita ketika tahu imam sudah mau duduk tasyahud akhir, itu bukan berjalan dengan tenang, tapi berlari dengan cepat. Jadi suatu ketika maghrib di sebuah masjid yang ada pengajian, hujan. Saya masbuk. Di belakang saya ada seorang anak muda lagi. Begitu saya sudah duduk tasyahud, karena memang masbuk, beliau ini takut ketinggalan salam imam, masuk masjid berlari. Begitu mengerem, selip. Mujungkat akili kehulanan. Hampir saya jadi korban tendangan kungfunya. Hantakim, kalau lucu. Hantakim tengah semayang. Tapi tetap saya jaga nuansa batin sampai selesai salam, tengok kanan sedikit tanpa memperhatikan dengan serius. Kenapa? Jangan sampai beliau itu malu. Nyamnya bersedikit saja meleset posisi kakinya, punggung saya yang jadi korban. Maka nak ucap fa'alaikum bis sakinah, berjalan dengan tenang. Tapi kalau tenang jalannya Pak Ustaz, nanti masbuk. Fama adraktum fattabi'uhu. Apapun posisi imam yang kalian temui, ikuti. Imam sedang rukuk, rukuk. Alhamdulillah dapat rakaat. Imam sedang i'tidal, takbiratul ihram dan i'tidal. Tapi kan enggak dihitung lagi rakaat Pak Ustaz. Ini bukan tentang dihitung rakaat atau tidak, tapi perintah Nabi. Apapun posisi imam, ikuti. Sekarang banyak yang mengkalkulasi, alah ada tata kebi pihak nak kira ali rakaat. Bah dah preh mentang. Nyandung krit. Bah dah preh mentang. Fama adraktum fattabi'uhu, apapun posisi imam yang kalian temui, ikuti. Tapi nanti ada rakaat yang kurang. Wa ma fatakum, dan yang luput dari kalian fa'atimmu, sempurnakan. Tambah rakaat setelahnya. Jadi adab berjamaah itu jangan buru-buru. Dan tidak boleh mengedepankan nafsu. Maka yang tidak boleh menunda salat karena nafsu. Berkumandang azan baru dihidangkan kopi. Ya teman-temanku, alah tu tak kopi bentar. Baru kita tanyakan berapalah harga kopimu dibandingkan salat di awal waktu. Tapi itu pun masih harus dikalkulasi. Sebab orang Aceh jeb kopinya enggak baik bungo. Nya pikiran cikah napah le kayaknya. Kalau langsung salat pungo ke. Maka harus ngopi dulu. Hai kai bang ipek datang le. Elo ujak kopi le. Hai temah yang padum yung kopinya ke masalah yung kopi. Nya hana ujak kopi pungo apa. Maka dahulukan minum kopi selesai syahwatnya, baru kemudian dia salat dengan tenang. Maka tidak ada perintah salat mesti di awal waktu. Yang penting salat di dalam waktu dan secara berjamaah. Maka dakwah kita tentang salat itu sangat keliru dan itu mulai menimbulkan masalah. Makanya malam Ahad kemarin ketika perjalanan pulang ke Aceh Selatan, sampai di Melabuh jam 8 kurang 10 saya singgah di SPBU depan Hotel Meligo. Saya sudah turun dari mobil, sudah buka tangki, preh-preh kahana petugas. Ternyata petugasnya sedang sholat berjamaah semuanya. Maka itu bid bahasa cukup engdan. Syariat mah ke kepegat kanya apa? Kita sedang buru-buru dalam perjalanan, tapi mereka lebih mendahulukan sholat berjamaah. Boleh, tetapi jangan mengabaikan pelayanan. Kenapa tidak sebahagian solat, sebahagian tetap melayani? Tidak ada narasi di dalam syariat tentang bahasanya utamakan solat. Solat itu bahasanya jagalah solat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat fardu 5 waktu dan salat wusta, bukan utamakan. Yang diutamakan dalam agama adalah akhlak. Utamakan akhlak. Bahkan ketika akan sholat, utamakan akhlak. Karena narasi dakwah para ustadz kita utamakan sholat, ada yang sedang sholat hilang akhlak. Dan saya sudah ceritakan pada kajian yang lalu, di sebuah masjid di kecamatan Syah Kuala, maghrib saya singgah di masjid tersebut, saf sudah ada saf yang kelima, tapi saf yang keempat masih kosong, 1 orang lagi di sudut. Kalau saya tidak isi yang sudut tersebut, saf kelima tidak dapat fadilah 27.
Rahimallahul wasila. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang menyambung saf. Maka saya masuk ke saf itu. Tetapi bapak yang paling sudut di samping saya, kakinya dikangkang. Maka engkau payah lemperapat, no? Bayangkan kita berdiri tegak dengan kaki rapat, tidak stabil. Kalau beliau berakhlak, begitu tahu ada yang masuk, beliau rapatkan kakinya. Tapi nyandum penyakit lalang semayang ni perapat. Tang-tanglah hati kata karat lam berjeruk ke buat. Bayangkan dalam salat saja hati. Bagi kita yang punya perasaan, begitu melihat orang lain di samping kita kurang nyaman, kita langsung sesuaikan posisi. Kita duduk, ada yang masuk, kita berikan ruang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah, Allah akan lapangkan kalian. Nyolam sembahyang. Padahal jarak kaki orang yang berdiri di dalam salat itu makruh bila lebih dari sejengkal jarak yang kanan dan yang kiri. Lebih dari sejengkal makruh. Berdiri dalam posisi jarak kanan dan kiri sejengkal, itu saja sudah tidak nyaman. Kaki kita lebih rapat daripada posisi sejengkal. Ini tiba-tiba gepang, baru fikir saf no kosong. Fikirnya pasang kuda-kuda lagi orang kena karate kungfu. Makruh apabila lebih dari sejengkal. Itu sejengkal maksimal. Nyogepang tu. Kenapa? Karena untuk tumitnya itu menempel dengan tumit orang yang di sampingnya. Hanya karena membaca hadis, fara'aitu ahadana yalziqu qadamahu biqadami sahibihi. Ketika Nabi perintahkan luruskan saf karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Maka kata perawi hadis ini, aku perhatikanlah salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya kepada tumit orang yang di sampingnya. Nyandum rame sahabat yang salat berjamaah, ia menempelkan tumit hanya satu orang. Yang satu orang itu dijadikan hukum, yang lain diabaikan. Ini cara memahami yang sangat keliru dalam proses istimbat hukum. Maka tidak boleh hanya melihat satu riwayat. Bahkan riwayat yang satu itu pun tidak dipahami dengan baik. Hanya karena ada satu orang menempelkan tumit, gecok dek kesimpulan nempelkan tumit. Dan diviralkan di media sosial. Entah di Afrika, leh di Rusia, leh panen. Anak-anak dalam sebuah pondok, salat berjamaah, tumitnya itu nempel semua. Posisi kaki kita dirancang oleh Allah, tumit masuk ke dalam, ujung kaki melebar keluar. Mami nyuta perapat tumit ngau rumah tamping, kau peh dadong lagi nyawa. Encidong tiga lagi. Ini pemahaman yang keliru. Tapi karena sekarang zaman berubah, tontonan menjadi tuntunan. Sedangkan tuntunan hanya dijadikan tontonan. Maka ada pemahaman yang harus diluruskan. Mafahim yajibu ayyusahah. Jadi selama belum sempit waktu. Wa kadza liman sabaqa bi ba'dhi sholati wa raja jama'atan yadriku ma'ahumul kulla. Lakin qala syekhuna inna mahallahu ma lam yafut bintidarihim fadilata awwalil waqti aw waqtal ikhtiyari sawa'un fi dhalika ar-raja'i sawa'un fi dhalika ar-raja'u wal yaqinu wa afta ba'duhum bi annahu law qasadaha falam yadrikha kutiba ajruha. Demikian pula ada orang sudah masuk masjid atau sebuah tempat salat, dia salat sendiri dan berharap ada jamaah, yudraku ma'ahumul kulla, yang diharapkan sempat salat seluruhnya dengan mereka. Itu disunatkan untuk menanti lebih dahulu, jangan terburu-buru. Tetapi kata Syekh Zakaria Al-Ansari, posisinya adalah malam yafut bintidarihim fadilata awwalil waqti, fadilatu awwalil waqti, selama tidak luput dengan sebab menanti mereka itu lewatnya waktu fadilah, fadilah awal waktu. Awal waktu yang dimaksud tidak sesempit yang kita pahami, azan 5 menit kemudian qamat. Kita sudah ceritakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di Arab itu salat duhur, salat asar dan salat isya, antara selesai azan dengan mulai qamat ada interval waktu sekitar 15 menit.
Untuk salat maghrib antara azan dan qamat ada interval waktu 10 menit. Untuk salat subuh antara azan dan qamat interval waktu sekitar setengah jam. Kita setelah azan 5 menit kemudian sudah qamat. Dulu Masjid Raya Baitur Rahman itu 3 menit setengah selesai azan langsung qamat. Padahal itu salat subuh. Ketika masjid-masjid lain sudah berubah 10 menit antara azan dan qamat, Masjid Raya masih bertahan 3 menit setengah. Baru berubah Masjid Raya Baitur Rahman sekitar tahun 2021. 10 menit salat subuh antara azan dan qamat. Tapi 6 bulan kemudian bertambah menjadi 15 menit. Maka kalau kita cermati, cobalah sekali-kali perhatikan pada waktu subuh, atau silakan sekali-kali subuh ke Masjid Raya Baitur Rahman, itu selesai azan dengan mulai qamat ada jeda waktu sekitar 15 menit. Ideal. Hanya terkedi dari cat masjid, azan terbedah terberangkat sampai ke sana baru mulai qamat. Tapi kalau 3 menit setengah, baik terpegah tinggal cat masjid, jalan Muhammad jam terduk. Begitu azan kita keluar dari rumah sampai ke masjid itu sudah sallallahu kan telah buat nan. Kita dipanggil tapi kehadiran kita tidak ditunggu. Itu penipuan publik. Tanya gohoi tapi truk tanya hana gupre. Makan minta pakai ya. Itu seperti undangan kenduri. Kita diundang kenduri. Tapi karena terlambat datang makanan kabeh bendung. Ada hanap lain NI taboglah kang hidang. Laki muah dan kunyo yang nang tinggal bercutu. Enggak cik mentang hidang. Itu salah kita karena datang terlambat. Nyawa teka telat cah nak gejok tak boleh. Be ampu mu ih nak gebile. Salah haran ku inohat ni jah. Ya, maka ada perbedaan-perbedaan di dalam adab-adab tersebut. Wa afta ba'dhum, dan sebahagian para ulama mengeluarkan fatwa bi annahu law qasadaha, bahwa seseorang yang ingin salat berjamaah falam yadrikha, tetapi tidak ia dapati jamaah tersebut, ada kala karena terlambat, ada kala karena tidak ada orang untuk berjamaah. Seperti kasus saya di Masjid SPN tadi, sudah menanti orang untuk berjamaah tapi enggak ada yang bersedia. Apa yang terjadi? Kutiba ajruha, ditulis pahala orang yang salat berjamaah. Salat kita sendiri tetapi pahalanya adalah pahala orang berjamaah. Kenapa? Li hadisin fihi, karena ada sebuah riwayat hadis dalam kasus tersebut, yaitu fima dzukir min kitabatil ajri liman qasadal jama'ata walam yadrikha, yaitu riwayat dari Abu Daud dengan sanad yang hasan. Man tawadda'a, itu bunyi hadisnya, matan hadisnya, barang siapa yang berwudu fa ahsana wudu'ahu, dia perbaiki kualitas wudu'nya, basuh muka berikut dengan sunat-sunatnya, basuh tangan, kepala sampai ke kaki, summa raha, lalu ia berangkat, fa wajadan nasa qad sallu, begitu sampai di lokasi salat dia dapati orang sudah bubar. Dia datang ke masjid untuk salat berjamaah, tapi sampai di masjid jamaah sudah bubar, sudah selesai. Apa yang terjadi? A'tahullahu azza wa jalla misla ajri man sallaha aw hadaraha, dicatat oleh Allah Ta'ala baginya, diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya seperti pahala orang yang mengerjakan salat jamaah tersebut ataupun menghadiri jamaah tersebut. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'an, pahala yang Allah berikan kepada orang yang datang berjamaah tapi tidak sempat ini tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala jamaah yang lainnya. Maka keluar dari rumah, datang ke masjid niat berjamaah, sampai ke masjid jamaah sudah selesai, salat sendiri tetap ditulis pahalanya pahala jamaah. Tapi Nabi berikan instruksi kepada sahabat yang sudah selesai salat, begitu melihat seorang yang datang terlambat salat seorang diri, Nabi tanya, siapa yang mau bersedekah kepada saudara kita ini? Ditanya oleh sahabatnya hadir, bagaimana ya Rasulullah? Berjamaah dengannya. Maka orang-orang yang sudah selesai salat ini, beberapa orang bangkit dan ikut imam kepada orang yang datang belakangan. Maka dari praktek itu disimpulkanlah oleh para ulama bahwa salat fardu 5 waktu yang sudah selesai
apabila ada orang yang sholat sendiri, sunnat untuk ulang berjamaah dengannya. Tapi syaratnya ada dua. Yang pertama masih ada waktu, dan yang kedua tidak boleh lebih dari sekali. Ada yang menambahkan syarat yang ketiga, harus secara berjamaah. Maka ada yang namanya i'adah sholat. Mengulangi praktek sholat yang sudah selesai. Sedangkan kita hanya ribut pada sholat duhur Jumatnya saja, i'adah lahu. Padahal i'adah bukan hanya lahu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya ada i'adah. Yang sudah selesai sholat sudah sah. Kalau melihat ada orang lain sholat, apakah berjamaah atau tidak, sunnat untuk diulang sekali lagi. Apakah sholat pertamanya sendiri ataupun berjamaah, apakah diulangnya itu sebagai imam atau sebagai makmum, tetap disunatkan mengulangi dengan dua syarat tadi, masih ada waktu dan tidak boleh lebih daripada sekali. Hadirin dan hadirat jemaah pengajian dan salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, karena sudah tiba saatnya kumandang azan isya, kita padakan kajian sampai di sini, dan insya Allah kita lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, maka intinya di dalam Islam narasinya bukan utamakan sholat, tetapi utamakan akhlak. Nah, ketika sedang sholat tetap menjaga akhlak, mau datang ke tempat sholat tetap menjaga akhlak, dan setelah sholat lebih penting lagi untuk menjaga akhlak. Jadi sekarang muncul dakwah dari para ulama yang menyatakan mendirikan sholat itu dimulai setelah salam. Mendirikan sholat dimulai setelah salam. Di dalam sebelum salam itu disebut menunaikan sholat, tapi mendirikan sholat itu dimulai setelah salam. Artinya praktik dan akhlak sholat itu kita aplikasikan dalam aktivitas dan dalam pergaulan. Jadi jangan gara-gara sholat kehilangan akhlak, karena tujuan dari sholat dan semua jenis ibadat adalah meningkatkan kualitas akhlak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.